Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Di bumi ini, manusia bukanlah makhluk hidup satu-satunya. Selain manusia, ada makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. Di sekitar kita, banyak tumbuhan yang hidup dan berkembang. Mereka memberikan banyak manfaat pada manusia dan hewan, seperti dapat dimakan, memberikan oksigen, dan lain-lain. Tahukah kamu bahwa tumbuhan bisa berkembang biak? Sama halnya seperti manusia dan hewan, tumbuhan juga bisa berkembang biak. Nah, tumbuhan memiliki bunga yang berfungsi untuk berkembang biak. Bunga memiliki beberapa bagian. Coba perhatikan gambar bagian-bagian bunga ini ya. Dalam bunga sempurna memiliki 9 bagian, yaitu yang pertama, mahkota. Kemudian yang kedua, kepala sari. Yang ketiga, benang sari. Yang keempat, kepala putih. Yang kelima, tangkai putih. Yang keenam, kelopak. Yang ketujuh, bakal biji. Yang kedelapan, dasar bunga. Dan yang terakhir adalah tangkai bunga. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar-gambar bagian bunga ini. Bagian bunga apakah yang belum dinamai pada gambar tersebut? Nah, jawabannya adalah bagian kepala putih. Ada dua cara berkembang biak pada tumbuhan, yaitu berkembang biak secara generatif dan berkembang biak secara vegetatif. Berkembang biak secara generatif atau secara kawin biasa dikenal dengan sebutan penyerbukan. Dalam penyerbukan ini, bagian tumbuhan yang paling berperan penting adalah bunga. Di dalam bunga terdapat alat kelamin dari tumbuhan. Nah, mari kita lihat kembali gambar dari bagian-bagian bunga ini. Alat kelamin jantan adalah benang sari. Sedangkan alat kelamin betina adalah putik. Penyerbukan ini dapat dibantu oleh angin, hewan, dan juga manusia. Nah, penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari yang dibawa oleh hewan, angin, ataupun manusia di atas kepala putik dari sebuah bunga. Penyerbukan pada bunga memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan ini terjadi ketika sebuah serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Penyerbukan ini hanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga sempurna, yaitu bunga tersebut memiliki benang sari dan kepala putik sekaligus. Kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan ini terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih dalam satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan ini terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, namun masih sejenis nih. Yang keempat, penyerbukan bastar, yaitu penyerbukan yang terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda jenis dan juga pohon nih. Nah, sekarang kalian sudah tahu tentang jenis-jenis penyerbukan. Kali ini coba jawab penyerbukan jenis apakah bila dilihat dari gambar ini. Nah, jawabannya adalah penyerbukan bastar. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak melalui penyerbukan. Perkembangbiakan ini memiliki dua jenis, yaitu perkembangbiakan vegetatif
vegetatif secara alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami adalah perkembangbiakan tanpa bantuan manusia. Ada 8 jenis vegetatif alami, yaitu: pertama, membelah diri. Tumbuhan yang biasa melakukan pembelahan diri untuk berkembang biak adalah tumbuhan tingkat rendah. Contohnya, tumbuhan ganggang hijau seperti pada gambar di samping. Yang kedua, pora. Biasanya terjadi pada tumbuhan paku-pakuan seperti tumbuhan paku suklir. Pora ini terletak di dalam bulatan yang ada di belakang daun, seperti gambar di samping. Ketiga, akar tinggal atau rizoma. Batang tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah dan memiliki tunas yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru lagi yang sejenis. Contohnya, jahe, kunyit, dan lengkuas. Keempat, umbi lapis. Yakini tumbuhan tersebut memiliki umbi yang berlapis-lapis. Lapisan ini adalah tunas. Tunas tersebut dapat tumbuh membesar hingga menjadi siung dan dapat menjadi tumbuhan baru. Contoh umbi lapis ini adalah bawang merah, bawang putih, dan bunga lili. Yang kelima, umbi batang. Ialah batang tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah, di mana ujung dari batang akan tumbuh menjadi umbi yang merupakan bagian yang dapat kita makan. Bagian permukaan umbi batang akan ditumbuhi sisik, sedangkan pada bagian kuncupnya akan tumbuh mata tunas, di mana jika tumbuh akan menjadi tumbuhan baru yang sejenis. Salah satu contohnya adalah kentang. Yang keenam, umbi akar. Berbeda dengan umbi batang, umbi akar ialah akar yang tumbuh membesar karena menjadi cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut. Contoh dari umbi akar antara lain wortel, singkong, dan lobak. Yang ketujuh, geradi atau setolon. Ialah batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Apabila batang tersebut tertimbun tanah, akan tumbuh tumbuhan baru. Contoh dari geradi ini adalah seperti stroberi dan pegagan, seperti pada gambar. Yang kedelapan, tunas. Ialah tumbuhnya tunas di pangkal batang. Pangkal batang ini terletak di dalam tanah. Tunas tersebut dapat tumbuh sebagai tumbuhan baru. Contoh dari tunas ini antara lain pisang dan bambu. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Ada 6 jenis perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama, cangkok. Mencangkok adalah membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Caranya dengan membuang sebagian kulit cabang, kemudian bagian yang dibuang tersebut dibalut dengan tanah. Contohnya pada tumbuhan pohon mangga, jambu air, dan rambutan. Yang kedua, stek. Ialah perkembangbiakan dengan cara menanam bagian potongan dari bagian tumbuhan. Bagian yang dapat ditanam berupa batang, tangkai, atau daun. Serta tidak semua tumbuhan dapat di-stek. Beberapa tumbuhan yang dapat di-stek ialah singkong, mawar, dan tumbuhan lidah mertua. Yang ketiga, sambung atau enten. Ialah menyambung atau menggabungkan dua sifat unggul dari tumbuhan yang berbeda. Salah satu contoh tumbuhan yang dapat dienten adalah tomat dengan terong. Untuk contoh pengenten dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yang keempat, tempel atau okulasi. Ialah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan yang lain.
Tujuan dari okulasi ini ialah untuk menggabungkan dua tumbuhan yang memiliki sifat yang berbeda dan juga agar mendapatkan dua jenis buah atau bunga yang berbeda sifatnya. Salah satu contoh tumbuhan yang dapat diokulasi ialah bunga mawar. Untuk contoh gambarnya bisa dilihat seperti ini. Yang kelima, merunduk ialah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menimbun batang dari tumbuhan ke dalam tanah. Beberapa contohnya adalah apel, arbe, dan stroberi. Untuk contoh gambarnya sebagai berikut. Yang keenam, kultur jaringan ialah perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media khusus dengan cara mengambil bagian akar atau bagian lainnya. Salah satu contoh tumbuhannya adalah wortel. Contohnya seperti gambar di samping ini. Nah, setelah kalian mempelajari vegetatif alami dan buatan, coba kalian perhatikan soal berikut ini. Andi ditugaskan untuk menanam biji kacang hijau di dalam gelas plastik bekas hingga tumbuh menjadi toge. Ini merupakan jenis perkembangbiakan vegetatif buatan apa? Nah, jawabannya adalah vegetatif buatan jenis kultur jaringan, karena Andi menanam biji kacang hijau ini di dalam sebuah gelas plastik, bukan di tanah. Terima kasih kalian sudah mau belajar bersama. Tetap semangat untuk belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!